Welcome to Joglo Stories. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mang Dudung di channelnya Joglo Stories. Nah, alhamdulillah untuk malam ini kita kembali mendapatkan undangan ya dari salah satu narasumber kita yang ingin berbagi pengalamannya di Joglo Stories ini ya. Nah, yang dialami beliau itu waktu itu ketika pulang dari sebuah hiburan ya, sebuah acara hiburan yang mendapatkan hal mistis ketika dia melewati jalan yang hutan bambu kalau nggak salah ya. Nah, mungkin untuk persingkat waktu kita berkenalan dulu dengan narasumber kita ya. Selamat malam. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa ini? Ibu Yani aja. Ibu Yani aja. Oke, Ibu Yani kesibukannya apa nih? Ngurus rumah, di rumah aja. Di rumah aja. Ngurus anak-anaknya ya. Oh iya, siap. Nah, berdasarkan tadi yang saya dengar ya, waktu pertama kita berbincang ya, Ibu ini sempat mendapatkan sesuatu pengalaman horor ya, pengalaman yang mengandung mistis juga ya. Emang kejadiannya kalau gak salah udah berapa tahun udah yang lama lalu. banget, Udah tapi lama banget. masih inget lah gitu, orang itu nggak bisa dilupain kayaknya. Oh iya. Bentar ya, sebelum biar mereka penasaran juga ya yang di luaran sana ya. Nah, sebelum kita berlanjut, bagaimana cerita pengalaman Ibu Yani ini ya, yang beberapa tahun lalu sempat diikuti oleh sosok makhluk astral sampai dia mendapatkan efek yang tidak enak ya, sampai terbaring juga ya. Jangan lupa buat kalian untuk selalu dukung channelnya Joglo Stories dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ini ya, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya notifikasi tayangan-tayangan Joglo Stories ada di kanal YouTube kalian ya. Sebelum kita berlanjut ke cerita, saya akan memberitahukannya kepada kalian, khususnya warga Garut, ada kabar gembira nih bahwa di Garut ini sekarang sudah ada aplikasi Okejek, yang dimana di Okejek itu udah banyak fitur-fitur yang tersedia di sana ya. Ada Oke Food, Oke Car, Oke Ride, ada juga Oke Market kalau nggak salah ya. Bisa kalian cek langsung ya, buruan buat kalian ya, buruan download aplikasinya di Play Store ya. Nah, untuk persingkat waktu boleh kita langsung berbincang dengan narasumber kita ya. Pengalaman seperti apa yang beliau alami, kita langsung bertanya sobat narasumber kita ya. Nah, mungkin boleh Ibu Yani boleh diceritakan dari awalnya seperti apa, dan mungkin pengalaman horornya juga nanti yang seperti apa yang Ibu Yani alami ini. Awalnya ini kejadian emang udah lama banget, tapi ya anggaplah kita flashback ya ke masa lalu Teteh lah, panggil aja Teteh ya. Oh iya, Mang Dung. Siap. Ini kejadian waktu ibu Teteh masih remaja gitu ya, sekitar umur 17 tahun kalau nggak salah. Umur 17 tahun. Oh, udah lama banget. Udah lama banget. Sekarang ibu udah lumayan, udah 2 kali lipat. Berarti pengalaman ini udah beberapa puluh tahun yang lalu. Lumayan ya berarti. Tapi masih ingat sampai masih ingat orang ibu yang ngalamin gitu ya. Dan menurut ibu itu kejadian yang bener-bener bener-bener serem, menakutkan, bikin pokoknya nggak pengen lah ngalamin lagi kayak gitu. Itu pengalaman pribadi yang dirasakan kan? Waktu di mana tuh? Kebetulan ibu dulu ibu aja deh. Iya, agak apa-apa bebas. Ibu aja ya, Mang Dung ya. Ibu dulu kelahiran Bogor, memang asli Bogor dan besar di Bogor. Pas remaja juga sekolah di Bogor. Kebetulan pas sekolah itu
punya temen lah gitu, bestie kalau sekarang anak-anak sekarang bilangnya ya. Iya. Berlima, ibu, temen ibu yang cewek, nah yang 3 ini cowok. Nah kalau jalan kemana-mana selalu bareng sama berlima Sama ini. berlima itu. Iya, iya. Awalnya kita janjian tuh, Yani nanti malam kita kumpul ya, kita ketemu, kita nonton apa tuh kalau dulu Mang Dung, Ya. hiburannya tuh layar tancap. Oh, layar Kalau tancap. dulu, Iya, iya, zaman waktu dulu ya, emang kalau di layar Bogor. tancap lagi rame. Iya, ayo, kebetulan malam minggu. Mm-mm. Nah kita tuh berangkat berlima tuh Mang Dung, berangkat berlima. Melewati apa tuh namanya? Melewati jalan. Perkampungan. Oh, Tapi iya. di pertengahan kampung tuh kita ngelewatin pohon bambu yang lumayan luas. Iya, Pasti iya. lewat situ, nggak ada jalan lain lagi. Oh, di situ tuh. Iya. Jalan berlima, nonton lah biasa gitu, Iji Gimbrang pokoknya namanya gitu, pemuda gitu Iya, ya, iya, Mang Dung ya. Iya, iya. Tepat jam 12 acara pasti udah beres, Mang Dung. Ya udah kita pulang ya, udah pulang, udah malam, ayo. Nah pas pulangnya tuh pasti otomatis lewatin jalan yang tadi lagi ya Mang ya, Iya. yang hutan bambu tuh, jalan ya. Pas di hutan bambu, pas nyampe di hutan bambunya tuh, di pertengahannya tiba-tiba salah satu temen, entar dulu dong, mau buang air kecil dulu, katanya gitu, kata teman cowok, ibu. Teman saya. Nah kita, udah gitu sono cari tempat sepi, sembarangan pipis gitu kan. Iya. Dia pipis, nah tiba-tiba pas lagi pipis, gerimis Mang Dung. Gerimis. Gerimis kecil, cepetan hujan nih, hujan. Iya bentar lagi. Udah beres gitu kan, udah selesai pipis, jalan lagi kita, jalan lagi. Pas jalan tuh tiba-tiba teman yang habis pipis nih, tunggu ada teteh-teteh di situ katanya sendirian. Mana? Iya sih. Ntar ya aku tegur katanya gitu. Dia nyamperin Mang Ip, karena emang perasaan kita itu orang ya, bukan nggak kepikiran gimana-gimana gitu, iya. namanya berlima gitu, banyakan berani. Tapi teman yang satu tuh dia yang nyamperin. Teh, Neng, cantik Mang Ip orangnya, orang kita semua ngelihat kok. Ngelihat semua. Jelas ngelihat. Nggak jawab di teh, Neng, nggak jawab dia Mang Ip. Tapi pas gini mau ditoel gitu ya, terbang sambil ketawa cekikikan Mang Ip, ya Allah. Sampai kata teman aku yang cowok tuh, sampai si jubah putihnya tuh ke muka ngegibas gitu sambil Ngegibas terbang ke cekikikan. Allah, kita ngibrit Mang Ip, nggak tahu sendal, nggak tahu kemana, lari kebirit-birit sampai, aduh, bener-bener yang namanya kaget, sampai kaki kayaknya berat banget mau lari. Oh, iya, Bener-bener, aduh, sampai Panik, sekarang, panik aduh, saja ya. panik banget. Iya. Udah gitu, udah apaan itu tadi, apaan? Ada lucunya, ada ngeri, campur-campur. Soalnya sendal pada hilang, baju pada basah kuyup. Pokoknya nggak karu-karuan Mang Ip sampai rumah. Pas sampai rumah masing-masing kita nggak berani cerita, diem aja sampai kebesokannya. Nah pas besoknya sekolah, kita ketemu di sekolah, masih apa namanya, ngulang kejadian. Iya. Itu apa yang kita temuin, itu apa Mip? Pada bertanya-tanya semua teman-teman. Ya itu setan, kuntilanak katanya. Sumpah itu kuntilanak. Iya, iya. Ya Allah, gue seumur-umur baru deh ngelihat katanya gitu. Ya sama, ngeri Mang Ip rasanya tuh, Mang Dung, apa namanya, ngeri, nggak pengen lagi lewat ke situ, sampai apa namanya, kapok lah keluar malam, nggak berani lagi. Nggak berani lagi Nggak keluar berani malam lagi. semenjak kejadian. Sampai kebayang-bayang, nggak ingat-ingat, baru seumur-umur ngelihat penampakan yang benar-benar jelas banget, sampai ngelayang gitu sambil cekikikan, Masya Allah. Ih, nggak mau lagi ngelihat, ya Allah. Iya. Efek dari situ sendiri mungkin ada yang dirasa. Ada sebagian apa namanya, temen sampai meriang. Nah aku sendiri Mang Ip, Mang Dung, Iya. sampai apa namanya, sampai pas begitu tidur, apa namanya, badan sakit, nggak bisa tidur, apa namanya, telentang Mang Ip, nggak Oh, bisa nggak bisa telentang. Itu sampai berapa hari ya, sampai seminggu. Aku sampai nggak bisa sekolah Mang Ip.
Nggak bisa. Ngalamin sekolah tuh pas kejadian itu cuma sekali, besokannya udah nggak bisa sekolah. Badan sakit semua, ini berat Bang Iip. Jadi Ya. kalau pas telentang gini tuh kayak ada Ada yang ganjal. gitu ya. kayak ada balok, badan pokoknya kaku banget Bang Iip. Mau ke air aja sampai dituntun gitu, mau pipis mau ke air Sampai pokoknya. dibayangin gitu ya. Tapi sadar, nggak ada gimana sih, nggak yang kayak sampai pingsan, nggak gitu, cuma ke badan kaku sakit gitu aja. Terus sampai orang tua kebingungan, udah ke dokter, udah udah ke mantri, kalau zaman Iya. dulu kan mantri kan. Iya, mantri kalau. Masih tetap nggak sembuh, dikasih obat, udah disuntik. Nah sampai kepikiran gini, ini anak kan katanya kadang suka ngayap malam, nakal katanya gitu, kata orang tua. Orang tua. Oh iya iya. Udah kita tanyain aja, mana tahu dia kesambet, ketika orang tua dulu bilangnya kesambetnya Mang Ipit. Iya. Mang Dung ya. Udah gitu lah, kepikiran lah orang tua berobat ke Pak Ustadz Kiai. Ya, Nah, yang kebetulan paham dengan ini. kebetulan emang di kampung adalah salah satu kiai yang biasa ngobatin sakit-sakit kayak gitu. Udah gitu dipanggil ke rumah. Iya. Ya dilihat aku dikasih air, dikasih doa. Alhamdulillah ringan Mang Ip. Iya, ringan. Badan udah nggak begitu terlalu kaku gitu. Udah kayak biasa aja, langsung bisa bangun. Langsung bisa bangun. Terus kata kiainya bilang gini, ini Bu tahu nggak, di badannya si Neng nih ada yang ngikutin katanya. Ngikutin gimana Pak Kiai maksudnya? Ada pocong katanya gitu. Jadi yang nempel. Jadi posisinya dia tuh kayak orang gendong gitu Mang Dung. Ih bener-bener nggak ngebayangin. Aku sih nggak ngerasa apa, pokoknya yang dirasa cuma badan sakit, bukan pegel, kaku, tidur nggak bisa telentang, mau bangun aja harus digotong, itu aja waktu itu. Nggak kebayang kalau itu pocong yang nempel di belakang, enggak. Enggak ya. Terus ada reaksi tersendiri mungkin dari orang tua, semisal ya udah kamu jangan ini lagi lah keluar malam apa Jelas kayak gitu Bang Im. Aku iya. semenjak kejadian itu nggak boleh keluar malam lagi, nggak berani lagi jalan ke hutan bambu itu Bang Im. Yang kata orang-orang sih emang dari kata orang tua emang itu tempatnya angker banget. Ya. Kalau nggak kepaksa amat, jarang orang lewat situ malam-malam. Jarang dilewati sama orang juga. Kalau malam Ngeri juga ya, berarti di sana emang jalannya agak ini ya, horor. Berarti itu kejadian pas hajatan itu, pas acara hiburan itu di kampung sebelah. Kampung sebelah. Jadi posisinya kampung aku, terus masuk ke hutan bambu tuh, pesawahan, barulah kampung lagi gitu baru kampung posisinya. lagi posisinya. Oh, berarti lumayan jauh Lumayan juga. jauh. Jadi tengah malam. Wah, bener berani juga. Benar. Tapi sempat ngalamin juga agak hal-hal mistis yang selain dari sana, selain melihat adanya sosok kuntilanak dan mungkin yang dijabarkan oleh Pak Kiai pocong tadi yang dialami. Setelah kejadian itu Iya. maksudnya. Ya makanya anehnya setelah kejadian itu sampai sekarang kadang masih suka ngalamin kayak gitu Mang Dung. Sampai sekarang. Yang banyak yang dirasain tuh gimana tuh? Ya kadang kayak mimpi tapi nggak mimpi gitu. Kayak mimpi tapi gak mimpi. Ngelihat sosok, kadang kayak ngelihat ada bayangan di depan, kayak bayangan aku gitu, tak pikir aku, tapi pas aku belok-belok gini, kok dia enggak, tetep dia gini. tetep gini. Itu di sini Bang Ip kalau itu. Pas Bener. Wah, ngeri bener. Ngeri, Jadi ngeri. semenjak kejadian itu, Iya. jadi sering banget tuh aku nggak pengen sebenarnya Bang Ip, takut. Jadi awal kejadian emang yang dari
pas pulang acara itu terus sampai sekarang Jadi sering ngalamin jadi sering ngeri juga ya. Sempet nggak ngelihat sosok yang mungkin di luar itu semacam di luar kalau kuntilanak sama pocong lah udah biasa mungkin ya. Ya yang selain itu yang dialami paling yang sering dilihat itu. kayak sosok putri, aku pernah lihat kayak Sosok gitu. putri Kayak putri mungkin wujudnya kalau maaf ya, Ya. kayak Nyi Roro Kidul gitu. kayaknya lah. Itu di mana tuh? Itu di Gunung Putri. Kalau itu kejadiannya ya udah akunya udah nikah lah. Gunung Udah Putri itu di Masih di Bogor. oh masih di Bogor, masih di Masih di Bogor. masih di Bogor. Nah di Gunung Putri itu acara apa itu kalau boleh tahu? Bukan acara ya, jadi setelah nikah aku diboyong ke sama suami, dibawa ikut suami Ya. lah gitu ya. Kebetulan suami kerjanya tuh deket di danau apa tuh, danau tol Jagorawi. Boleh dicek lah, ada di situ danaunya, pintu tol Jagorawi. Oh pintu tol Mm-mm, Jagorawi. Nah kita tinggal di situ karena pekerjaan suami. Nah di situ. Aku pernah lihat sosok itu, putri itu di situ. Tapi bisa gak sempat berkomunikasi gak dengan sosok Putri itu? Kenapa dia? Enggak, Berarti cuma lihat aja. cuma mungkin. lihat aja. Nah, Pak tersendiri mungkin setelah lihat sosok Putri itu, apakah sosok Putri itu sempat menghampiri dengan sengaja atau Enggak ngambirin, malah aku yang deketin, Mang Dung. oh Penasaran. malah ibu yang deketin? Awalnya gini, Iya, iya. pas lagi tidur, tiba-tiba angin gede. Karena Iya. kan kita posisi kayak kape gitulah dulu, kerjaan suami jaga kape. Kapeknya tuh di sisi danau itu, Mang Dung. Sisi danau itu. Nah, tanggapan suami sendiri setelah lihat sosok Putri itu? Kayaknya Bilang nggak? kayaknya apa, biar akunya nggak takut, Ya. orang aja itu gitu Oh, bilangnya. cuma ditenangin seperti itu aja mungkin. Iya. Biar akunya nggak takut gitu. Nah, awal bertemu dengan sosok Putri itu sendiri gimana tuh? Bisa bertemu dengan sosok Putri itu sendiri? Iya, karena kita memang tinggal di sisi danau. Kebetulan waktu itu hari hujan, akunya tidur, suami juga tidur karena emang hari hujan, berarti kita kan tutup ya, pengunjung sepi. Iya. Angin gede, Mang Ip, Mang Angin Dung, gede. tiba-tiba angin gede. Angin gede, terus hujan gitu kan, sampai meja kan biasanya kalau itu udah diberesin gitu ya, Iya, sampai iya. meja kursi itu terbalik, makin saking gedenya Sampai angin. terbalik. Terus aku bangun, tiba-tiba dengar suara gemerincing apa ya, kayak apa sih, kayak kuda keraton gitu, Mang Dung ngerti andong nggak? mungkin. Bukan andong, Gimana? kereta kencana kereta yang biasa kencana. zaman dulu gitu. Oh, iya. Kayak gitu. Aku kebangun, terus aku keluar dong, penasaran ya, denger Iya. rame banget. Pas di luar lihat, lah emang bener rame, Mang Dung, pakaiannya. Kelihatan rame. Pakaiannya kayak zaman dulu, dan anehnya pada nggak disendal, nggak ada yang disendal, Oh, nggak Mang ada yang Dung. pakai sendal. Terus aku nggak ngerasa ngeri, takut atau gimana, enggak, karena emang kakinya jalan kok biasa kayak kita. Iya. Ke bumi. Ala aku nyamperin. Awalnya rombongan pertama tuh laki-laki semua, Mang Dung. Pakai pakaian hitam, Pangsi kayak mungkin. kayak gitu. Nah, terus yang di belakangnya kayak embok-embok zaman dulu. Mbok. Pakai kemben hitam, Oh, pakai kain batik ke bawahnya gitu ya. iya. Pakai kain batik. Udah gitu pada bawa ini loh, Mang Dung. Pada bawa nampan, Oh iya. ditutupin kain, kayak kain kasak putih. Aku penasaran,
aku samperin sana, ini mau pada kemana? Ini loh katanya Putri ada acara, ada yang ngundang katanya, gitu aja jawabannya. Itu bawa apa? Aku bilang, mau lihat? Iya, dibuka, Mang Dung. Aku lihat kayak makanan kita tradisional aja, kayak ada apem, cucur, gemblong. Dia malah nawarin, mau katanya gitu. Mau, kataku bilang. Aku ngambil apa coba? Gemblong, Mang Ip. Iya. Mang Dung. Ngambil gemblong, aku makan ngunyah-ngunyah gini. Dia terus berlalu, tuh semua rombongan jalan lagi. Iya. Jalan lagi. Terus sampai pas lagi ngunyah gini, aku tertegun, gemblongnya nggak tahu jatuh, nggak tahu habis, aku nggak sadar tah. Perempuan Mang Dung cantik banget, ya Allah. Kayak kalau pakaiannya sih enggak apa ya? Enggak kayak pada umumnya putri gimana? Putri keraton zaman dulu pakai kemben warna hitam. Ininya warna hitam segini loh Mang Dung. Iya. Ininya pakai siger, tapi sigernya sederhana, nggak siger yang kayak kita sekarang mewah gitu, enggak. Rambutnya digerai kayak ikal bergerai ngembang, ikal maya gitu. Cantik banget Mang Dung, ya Allah. Sampai kulitnya tuh putih bersinar tahu nggak, kayak jamur putih yang nyala itu yang suka ada di pohon bambu. Kayak gitu. Kayak gitu kulitnya bersih banget Mang Dung. Aku sampai melongo gini, pokoknya nggak sekitar itu jalannya kemana, nggak Mang Dung, saking ngeliatin si Putri itu cantik banget. Sampai hilangnya kemana aku nggak bener. Sampai gak ketahuan nggak ketahuan hilangnya di mana. Tapi yang jelas itu rombongannya bener-bener banyak. Banyak. Itu cuman di situ ada ibu doang yang lihat, apa ada warga lain juga? Aku nggak Mang Dung, saking tertegunnya sama rombongan itu aku nggak apa aku doang yang lihat keluar, apa suami lihat, aku nggak pokoknya. Nah udah berlalu gitu kan si putrinya, aku masuk, terus tidur. Nah pagi-pagi kebangun, aku tuh nanya, Pak semalam lihat nggak ada rombongan banyak banget dari arahnya tuh, dari arah sana apa tuh Mang Ip, yang kalau yang matahari terbenam tuh apa? Matahari terbenam dari barat. Iya. Ke arah timur gitu jalannya. Kata suami, iya lihat, Bapak juga. Mama keluar, Bapak lihat? Iya. Katanya lihat, tapi suami bilangnya, aku teh mimpi apa bilang. Iya. Tapi kalau mimpi itu rasa gemblongnya Masih kerasa. Manis Bang Ip, pas bangun tidur di mulut masih manis, kerasa. Oh, berarti itu kejadiannya pagi mungkin ya, maju pagi. Masih malam. Karena kan aku makan gemblong, tapi paginya bangun tidur masih kerasa di lidah. Iya. Bener-bener itu apa namanya, kejadian kayak mimpi apa bukan, tapi kok kerasa di lidah gitu. Makan gemblong, aku bilang kan. Terus tanggapan suami sendiri setelah tahu ada yang seperti itu? Orang sih dia bilang. Tapi aku mikirnya, masa orang pada nggak disendal udah gitu. Dan ada kuda, iya Mang Ip kan naik kuda kencana kan, gemerincing gitu. Aku sampai nggak itu kudanya ada berapa ekor pun aku nggak tahu, saking fokusnya ke si Putri, saking cantik. Pokoknya fokusnya ke Putri itu aja. Kita dibikin nggak apa, sampai mata tuh nggak bisa lirik kanan lagi ya. Saking cantiknya dia, kulitnya bersinar. Itu aku ngalamin bener-bener ngeri juga ya, pengalaman yang memang dialami dari beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang pun masih terasa juga ya. Jadi lebih peka terhadap yang hal-hal jadi semenjak gitu, semenjak saat itu kejadian yang pertama itu yang ngelihat sosok kuntilanak itu ya. Sampai sekarang kadang masih suka. Iya. Itu ngeri ya, pengalaman dari Ibu Yani ini ya, yang dari awal dia sempat ngelihat sosok kuntilanak sampai diikuti dengan sosok pocong sampai nempel terus sampai sekarang. Beliau ini menjadi lebih peka dan lebih terasa kalau ada tentang makhluk-makhluk yang seperti itu ya.
Tapi mudah-mudahan gak ada gangguan-gangguan yang sangat serius lagi ya. Mudah-mudahan selalu sehat selalu Ibu Yani ya. Terima kasih udah bersedia berbagi pengalamannya bersama kami di Joglo Stories ini ya. Nah, buat kalian juga yang mempunyai pengalaman-pengalaman mistis, pengalaman-pengalaman horor yang ingin kalian bagikan, ceritakan di channelnya Joglo Stories, silahkan kalian hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Atau bisa juga lewat akun sosmed yang misal Facebook, IG juga udah ada ya. Bisa kalian hubungi langsung ke akun sosmed yang lainnya juga ya. Cek aja Joglo Stories, di situ udah ada tersedia ya. Nah, terima kasih buat kalian para viewer setia Joglo Stories. Mudah-mudahan yang menyaksikan video Joglo Stories selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan dilancarkan dalam segala usahanya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Tekan juga tombol loncengnya, jangan lupa ya. Terima kasih Ibu Yani, terima kasih buat kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.